Lihat seperti apa sih eh, dampak yang bisa terjadi jika rencana ini jadi dieksekusi oleh pemerintah, dan untuk indikasi moral hazard yang dimaksud, apakah menurut Anda memang ini terlalu mudah untuk mengajukan PKPU? Ya, baik. Terima kasih Mbak Lin. Saya mau masuk dengan konteks bahwa adanya undang-undang PKPU, kepailitan dan PKPU di Indonesia, itu adalah bentuk satu jaminan pemerintah Indonesia terhadap para investor asing yang akan menanamkan investasinya di Indonesia. Ada kepastian sarana dan pranata hukum yang cukup melindungi investasi mereka. Nah, saya mau melihat bahwa tentang isu moratorium yang dikaitkan dengan peningkatan adanya jumlah pendaftaran permohonan PKPU ini tidak mempunyai koneksitas dan korelasi yang saling terkait gitu ya. Kalau berbicara moral hazard dengan kemudahan permohonan PKPU saat ini itu tidak ada kaitannya dengan harus dimoratorium. Kita sudah membahas berkali-kali dengan lintas sektoral kementerian terkait dengan pembahasan perubahan undang-undang kepailitan yang akan dilakukan oleh DPR di dalam prolegnas jangka menengah ke depan. Ada poin-poin di mana yang harus disempurnakan dari undang-undang kepailitan, iya. Tetapi bukan dengan melakukan langkah moratorium. Karena itu adalah satu upaya yang menurut kami suatu kemunduran dari suatu gambar besar bangsa Indonesia yang menjamin kepastian berbisnis. Saya mau ambil satu contoh, bahwa tingginya angka permohonan PKPU itu tidak serta-merta karena moral hazard. Itu juga tidak, itu karena di dalam permohonan PKPU itu tidak dikenal yang namanya nebis in idem, Mbak Alin. Sehingga kalau permohonannya ditolak, si kreditur boleh lagi mengajukan. Jadi kalau dibilang sekarang permohonan itu angkanya 400 lebih, belum tentu itu menunjukkan ada 400 lebih debitor yang akan di PKPU atau dipailitkan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba dilihat dari statistik dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan angka PKPU yang tinggi, pailit yang tinggi, berapa banyak kasus PKPU yang akhirnya berujung kepada perdamaian antara debitur dan krediturnya. Ini kan menunjukkan bahwa undang-undang ini efektif, undang-undang ini diperlukan. Bahkan itu bisa menolong semua pihak termasuk debitur dan kreditur. Nah, saya hanya mau menyampaikan jangan sampai upaya moratorium ini adalah satu upaya yang dilakukan dari kepentingan para kreditor yang sebetulnya enggan atau mungkin ingin menghindar dari kewajibannya membayar kewajibannya kepada para kreditur. Nah, pertanyaannya ada di mana negara terhadap para kreditur yang ingin mendapatkan haknya. Nah, tentu inilah yang menjadi concern daripada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, bahwa Indonesia harus mengkaji dengan sangat baik, dengan sangat teliti, keputusan untuk menerbitkan moratorium terhadap Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 ini, Mbak Alin. Oke, Pak, apa Anda melihatnya, apa yang perlu dibahas dan diubah bersama dari aturan ini? Ya, isu amandemen itu sebetulnya sudah dilakukan dari beberapa tahun lalu, Mbak Lin, dan itu sampai sekarang masih dilakukan oleh pemerintah. Dan kami juga termasuk pihak yang aktif memberikan masukan-masukan terhadap perubahan undang-undang ini, ya. Tapi tadi poinnya Pak Roy mengatakan mengenai restrukturisasi, bahwa restrukturisasi terhadap hutang-hutang itu bisa dilakukan dengan undang-undang ini. Lalu bagaimana bisa direstrukturisasi kalau undang-undangnya dimoratorium? Tapi kalau concernnya adalah supaya Soal tidak timing meningkat permohonan pandemi ini seperti PKPU, apa, Pak maka Jimmy, ada solusi tanggapan Anda? lain. Ya, pandemi ini bagaimanapun memang mengakibatkan banyak kendala di semua pihak, termasuk pelaku usaha dan para kreditur, kan begitu. Lalu kalau hanya dari kacamata pengusaha, lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap para kreditur yang menuntut haknya, Mbak? Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Perangkat hukum apa yang bisa dilakukan? Nah, sehingga kalau menurut kami, undang-undang ini tidak dimoratorium, tetapi diberikan batasan-batasan tambahan. Misalnya, adanya pengajuan permohonan pilot dengan nilai tertentu. Ini dilakukan oleh negara-negara sekitar kita, Mbak. Ada Singapura, Australia, kita bisa lihat dari mereka. Mereka mengeluarkan temporary measure pada masa pandemi. Atau adanya ketentuan kreditur sementara waktu ini tidak boleh mengajukan PKPU. Itulah yang harusnya menjadi concern pemerintah. Bukan undang-undangnya diberhentikan. Itu adalah langkah yang menurut kami terlalu
terburu-buru, dan bahkan memberikan satu gambaran yang tidak baik buat dunia usaha di internasional. Demikian, Kepastian Mbak. hukum jadinya dipertanyakan seperti itu, Pak. Betul. Bagaimana ada kepastian hukum, Mbak, kalau undang-undangnya di moratorium? Itu pertanyaan kepada Bapak Presiden. Terima kasih.